Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, NIM 1931040023 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Angkatan 19. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang administrasi gerakan pramuka. Jadi sebelum kita melangkah jauh pada pembahasan, yang perlu diketahui bersama bahwa apa itu pengertian dari administrasi. Jadi pengertian administrasi di sini adalah dalam artian sempit, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan proses tulis, menulis, atau ketelausahaan. Menurut KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Setelah pengertian, kita berlanjut kepada fungsi dari administrasi. Jadi fungsi administrasi di sini terbagi atas beberapa. Yang pertama itu untuk melaksanakan pengawasan terhadap semua pekerjaan harus dilakukan menurut ketentuan. Yang kedua, sebagai pedoman pokok yang harus dilaksanakan untuk menetapkan di lingkungan organisasi gerakan pramuka. Yang ketiga, menggolongkan administrasi untuk mencapai tujuan. Maka hal-hal yang berkaitan dengan tulis menulis maka digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada halaman, yang kedua laporan, yang ketiga perencanaan atau rencana dan program, yang keempat keputusan, dan yang kelima surat menyurat. Jadi poin berikutnya ada di sini yang namanya surat menyurat dalam gerakan pramuka. Jadi surat menyurat dalam gerakan pramuka di sini adalah suatu alat untuk menyampaikan berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain. Surat menyurat adalah kegiatan berpengendalian arus berilah baik tertulis maupun lisan yang timbul dari adanya pencatatan, laporan, perencanaan atau program, dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan, penjelasan, penambahan, kekurangan-kekurangan atau perubahan-perubahan. Jadi cara penomoran surat atau disebut juga sebagai surat keluar disusun sebagai berikut. Pertama ada nomor urut surat keluar, yang kedua ada kode kuarlir, yang ketiga ada kode bidang atau gugus depan. Jadi susunan surat di sini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada yang namanya kepala surat, itu terdiri atas
nama organisasi kesatuan, tempat, tanggal, bulan dan tahun, nomor, klasifikasi sifat, lampiran, perihal atau hal, alamat, UP atau bisa disebut untuk perhatian apabila perlu. Yang kedua ada yang namanya isi surat, terdiri dari ada pendahuluan, uraian atau maksud, kalimat penutup. Yang berikutnya ada yang namanya penutup surat, terdiri dari ada yang namanya nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat, cap atau stempel, dan tembusan. Jadi poin berikutnya di sini ada yang namanya macam-macam buku administrasi pramuka. Yang pertama itu ada buku administrasi. Jadi pada garis besarnya administrasi yang ada di Gudep antara lain meliputi yang pertama ada permintaan pendaftaran anggota untuk peserta didik, pramuka, siaga, dan penggalang. Yang kedua ada yang namanya surat pernyataan kesiapan menjadi anggota gerakan pramuka. Jadi bagi pramuka, penegak, dan pendega. Yang ketiga ada formulir pendaftaran anggota gerakan pramuka. Yang keempat daftar induk anggota gerakan pramuka gugus depan. Yang kelima daftar inventaris gugus depan. Yang keenam buku tamu gugus depan. Yang ketujuh ada laporan semester data dan kegiatan gugus depan. Yang kedelapan ada catatan peristiwa atau peristiwa penting. Yang kesembilan ada program kerja tahunan gugus depan. Yang ke-10 ada catatan pribadi anggota gerakan pramuka. Yang ke-11 ada program kerja 4 bulan perindukan siaga. Yang ke-12 ada program kerja 4 bulan pasukan penggalang. Yang ke-13 ada program kerja ambalan penegak. Yang keempat ada yang namanya program kerja racana pendega. Dan yang terakhir yang ke-15 ada yang namanya program latihan mingguan. Berikutnya ada perindukan siaga. Yang pertama itu ada buku prosensi dan buku turan. Jadi kedua macam buku ini dapat dijadikan satu buku, tetapi boleh juga dijadikan dua macam buku. Seperti buku tabungan, buku acara latihan, buku catatan rapat atau natulen, ada buku inventaris, buku log yang berisi tentang catatan-catatan peristiwa yang mengesankan yang pernah dialami oleh satuan. Ada buku kas, catatan tentang pemasukan uang dan pengeluaran. Ada buku catatan pribadi, berisi tentang hal-hal atau bahan-bahan hasil observasi watak peserta didik, hal-hal yang istimewa, kebaikan dan kekurangan yang ada pada setiap peserta didik. Berikutnya ada pasukan penggalang, yang dimana di sini pasukan penggalang itu terdapat
beberapa juga. Yang pertama itu ada buku presensi dan buku luran. Jadi kedua macam buku ini dapat dijadikan satu buku, tetapi boleh juga dijadikan dua macam buku. Ada yang kedua buku tabungan, yang ketiga buku acara latihan, keempat buku catatan rapat atau notulen, yang kelima buku inventaris, yang keenam buku log yang berisi tentang catatan peristiwa yang mengesankan dan pernah dialami oleh satuan. Ketujuh ada buku kas, catatan tentang pemasukan uang dan pengeluaran. Kedelapan ada buku catatan pribadi berisi tentang bahan-bahan observasi watak peserta didik, hal-hal yang istimewa, kebaikan dan kekurangan pada setiap peserta didik. 9 ada buku ucapan pelantikan dan 10 ada buku renungan. Yang ke-11 ada yang namanya buku adat istiadat atau ambalan. Jadi buku adat istiadat atau ambalan di sini yaitu buku catatan pribadi. Ini merupakan buku yang harus dirahasiakan oleh pembina. Kalau karena sesuatu hal pembina itu pindah atau tidak lagi membina pada suatu ITLI, buku catatan itu diserahkan kepada pembina yang menggantikan, yang juga harus merahasiakan buku ini. Terima kasih. Baiklah, sampai disinilah video atau materi yang sempat saya bawakan. Semoga dapat dijadikan pelajaran atau dapat menjadi pelajaran untuk teman-teman ataupun yang menonton video ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.